Selamat pagi anak-anak, senang kita bertemu kembali ya. Nah, kita masih akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai bencana alam, yaitu tentang tsunami. Ayo kita berdoa terlebih dahulu sebelum teacher menjelaskan pembelajaran ini. Tuhan, terima kasih kami menyerahkan kegiatan proses belajar mengajar ini supaya Tuhan yang memimpin dan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Ya. Indonesia merupakan negara yang rawan bencana alam. Salah satunya yaitu bencana alam tsunami, ya. Nah, ini dia contoh tsunami. Apa itu tsunami? Tsunami berasal dari kata su dan name, yaitu dari bahasa Jepang. Su adalah pelabuhan dan name ya adalah gelombang. Jadi dapat diartikan tsunami itu ombak yang besar di pelabuhan. Apa yang menjadi penyebab terjadinya tsunami? Coba kita lihat. Yang pertama adalah gempa bumi yang berpusat di laut. Kemudian yang kedua, letusan gunung api di bawah laut. Yang ketiga, longsor bawah laut. Dan yang keempat, ledakan nuklir di laut. Ya. Kemudian hantaman meteor di laut. Nah, inilah yang menjadi penyebab terjadinya tsunami. Selanjutnya, akibat terjadinya tsunami, maka tsunami dapat membuat gelombang cukup besar hingga mengakibatkan yang pertama, menyapu semua yang ada di pesisir pantai seperti pada gambar ini. Kemudian banyak menimbulkan korban kematian, lalu kehilangan harta benda, dan yang keempat timbul penyakit. Itulah akibat terjadinya tsunami. Selanjutnya, tanda-tanda tsunami. Yuk kita perhatikan tanda-tanda tsunami agar kita dapat menghindari bahaya tsunami. Yang pertama, tandanya adalah gempa bumi yang cukup besar, ya. Kemudian susutnya air laut. Lalu yang ketiga, banyaknya ikan-ikan terdampar di tepi pantai. Ya. Lalu yang keempat, gelombang air laut datang secara mendadak dan berulang-ulang dengan kuat. Ya. Dan yang kelima, terdengar suara gemuruh dari tengah laut. Itulah yang merupakan tanda-tanda tsunami yang bisa kita perhatikan agar kita terhindar dari bahaya tsunami. Namun pertanda akan terjadinya tsunami dapat juga diketahui melalui sistem peringatan bahaya yang tersedia di daerah berpotensi mengalami tsunami. Ya. Nah, coba kita perhatikan cara berlindung saat tsunami. Nah, waktu alarm tsunami berbunyi, maka apa yang harus kita lakukan untuk berlindung dari tsunami? Yang pertama adalah cari daratan yang lebih tinggi. Jika tak sempat, cari tiang listrik, pohon, atau sesuatu yang bisa dipanjat. Ya. Nah, supaya kita terhindar dari gelombang tsunami tadi. Yang kedua, jika tersapu tsunami, tetap usahakan di atas air dengan berpegangan
dengan lemari, jeriken, batang pohon, atau apapun yang mengapung. Yang ketiga, hindari sungai dan jembatan, karena gelombang tsunami akan jauh lebih kuat di dalam air sungai. Yang keempat, jangan memaksakan diri membawa kendaraan apabila mobil saat evakuasi, karena akan kesulitan menembus kerumunan orang saat mengevakuasi diri. Dan yang kelima, utamakan keselamatan diri dan keluarga. Jangan memaksakan diri membawa harta benda karena akan memperlambat evakuasi. Yang keenam adalah memanfaatkan golden time atau waktu emas, yakni waktu antara gempa besar dan prediksi datangnya gelombang tsunami. Golden time biasanya hanya 10 sampai 30 menit setelah peringatan dini disampaikan. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, cari informasi yang kredibel dan dari sumber yang dipercaya. Jangan gampang terprovokasi dengan info atau kabar palsu yang membuat panik, ya. Nah, itulah cara berlindung saat terjadi tsunami. Demikianlah video pembelajaran hari ini untuk kegiatan kita. Ayo kita ulangi Mazmur 136 ayat 1 menyebutkannya. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, memberikan sumbangan kepada orang yang terkena bencana alam, dan yang berikutnya menirukan gerakan berlari, memanjat, dan berenang. Lalu nanti kita akan belajar pengurangan, akan teacher kirim di WA group. Selanjutnya menulis dan membaca tanda-tanda tsunami sebagaimana yang sudah teacher jelaskan dalam video tadi. Kemudian menggambar dan mewarnai tentang tsunami. Itu saja kegiatan kita hari ini. Mari semangat dan tetap selamat belajar untuk kita semua. Tuhan memberkati, dan kita tutup di dalam doa. Tuhan, kami sudah selesai belajar, biarlah Tuhan memberkati sehingga anak-anak bisa mengerti apa yang mereka pelajari. Berkati seluruh kesehatan kami, berkati anak-anak, berikan kepintaran, berkati setiap pekerjaan setiap orang tua, berikan kekuatan, hikmat bijaksana yang daripada Tuhan juga. Kami doakan untuk COVID-19 ini, biarlah Tuhan yang campur tangan menyelesaikannya bagi kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke.